Pon mau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulli asrin rabbi yassir la ta'sir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali dalam rangka pengajian rutinan setiap malam Kamis. Semoga pengajian ini selalu berjalan lancar, mendapat ilmu manfaat barokah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan sedikit menerangkan tentang Khatmu Sulaiman, karena ini yang dicari-cari oleh orang-orang tertentu keilmuan ini. Nah, ini banyak yang juga yang ingin, Pak. Mungkin Bapak sudah mendengar apa Khatmu Sulaiman itu. Apa ada yang mengenal, Pak? Mungkin Bapak mengenal ini. Nah, Mas Faruk mungkin mengenal. Khotim katanya orang umum, Khatim Sulaiman, ali Nabi Sulaiman. Katanya orang yang ngaji tentang ilmu ini, Khatmu Sulaiman. Itu. Saya sedikit bercerita dulu, Pak, biar sampean tahu. Nabi Sulaiman alaihissalam ini seorang nabi dan seorang rasul. Putranya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman ini raja yang sangat kaya, Pak. Nabiullah, Rasulullah yang dijadikan oleh Gusti Allah Ta'ala ini mempunyai keutamaan-keutamaan. Keutamaan ilmu, juga keutamaan kekayaan. Raja yang sangat kaya. Tuh. Nabi Sulaiman pernah ditanya oleh Allah, Sulaiman, apa yang kamu minta pada saya? Ini kisos, artinya kosun, cerita, Pak. Ya Allah, saya minta ilmu. Apakah tidak minta dunia, Sulaiman? Apakah tidak minta perempuan? Apakah tidak minta pangkat? Tidak, ya Allah, saya minta ilmu. Sehingga apa? Nabi Sulaiman ini diberi ilmu, ini katut semua, Pak. Baik perempuan katut. Ada cerita itu Nabi Sulaiman itu istrinya banyak. Harta juga katut, ikut. Tahta juga katut. Jadi raja yang paling mulia. Nah, suatu waktu Nabi Sulaiman ini, karena Nabi Sulaiman ini kekuatannya memang dari Allah, ini penyebabnya memang ilmu yang ada di ali-ali, Pak. Namanya Khatmu Sulaiman. Makanya itu dicari sama orang-orang tertentu. Kalau tahu ilmunya ini, Pak, ya. Kekuatan, bisa mengatasi jin. Karena Nabi Sulaiman ini jin, jin, sini. Makhluk halus sini. Itu Nabi. Nah, suatu waktu itu Nabi Sulaiman ini mau buang air, Pak, ke WC. Nah, ini dicopot, Pak. Dicopot. Ada yang mengatakan pembantunya, ada yang mengatakan istrinya. Wahai istri atau pembantu, saya titip ini. Karena tidak boleh untuk berak. Titip. Nah, lalu ada jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Bisa, Pak. Ya, ini jin ini.
Lalu jin berkata kepada orang perempuan ini yang dititipi Khotbu Sulaiman, ali-alinya Nabi Sulaiman, selok katanya orang. Mana selok saya, ali-ali saya? Kan dikasih Pak. Ini ternyata yang diminta itu jin. Lalu Nabi Sulaiman yang asli minta, loh kan sudah Nabi Sulaiman. Nah dari itu Nabi Sulaiman itu diuji oleh Allah. Sehingga apa? Nabi Sulaiman tidak ada jadi raja. Yang jadi raja itu jin yang pakai ini. Itu ceritanya Pak. Jadi sampai Nabi Sulaiman terlontar-lentung di apa namanya? Di alam, di hutan, sampai dibuang. Seakan-akan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sampai disuruh cari di laut. Itu panjang ceritanya Pak. Lah itu ali-ali Nabi Sulaiman. Nah, dengan orang-orang tertentu Pak dicari itu. Apa sebenarnya ali-ali Sulaiman itu? Nah ini saya baca. Karena ini ada kitabnya Pak. Kitab ini mohon maaf yang pegang ini orang-orang tertentu juga. Orang-orang yang paham dan mengerti. Namanya kitab Syamsul Mu'arif. Syamsul Mu'arif ini isinya Pak. Ini kalau sampean tahu. Nah ini isinya. Wifik, doa. Nah ini isinya Pak. Ini isinya. Ini yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Buni. Nah, Syamsul Mu'arif ini ini diterangkan di halaman 214. Nah, biar nanti yang mendengarkan ngaji ini kalau bisa buka atau bisa ngaji atau bisa baca, dibuka di halaman 214. 217. Ini ada semua ini Pak. Kekuatan ilmunya Nabi Sulaiman, tongkatnya Nabi Sulaiman ada di sini. Muhabbah agung, penarik rezeki. Ini di sini komplit Pak. Kalau paham ini, berbicara dengan ruh atau berbicara dengan orang yang pernah mati Pak. Orang mati, seumpama mbahnya sampian orang sakti, ingin bicara nanti sampian ke mbahnya yang dulu mati itu, insya Allah ada di sini keterangan. Saya baca sedikit biar nanti kita dapat barokahnya kitab ini Pak yang ngarang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri khatimu Sulaimani fi dzikri khatimu Sulaiman alaihissalam. Fi dzikri khatimu Sulaiman, pasal itu menerangkan tentang khotmu Sulaiman. Ini banyak perbedaan-perbedaan ini di sini. Saya ambil di sini qala Wahibun. Ngendika sapa Imam Wahib, berkata Imam Wahib, kana khotim Sulaiman alaihissalam ala arba'ati adbakin. Ini Imam Wahib ini berbicara, berkalam. Karena sampun ono opo khotmu Sulaiman, khotim Sulaiman alaihissalam ala arbaati adbakin ing dalem papat piro-piro adbak, piro-piro watak, piro-piro tempat Pak. Apa empat itu? Nah, ini diterangkan. Kalau diterangkan ini
secara mendetil Pak, secara mendetil ini 4 bulan tidak selesai Pak, 4 ini. Saya sedikit menerangkan ini. Ini 1 maktubun, dan ditulis ala janibil aimani ing ngatasi piro-piro arah janib al aiman di kanan Pak. Sebenarnya ini lambang manusia ini sebenarnya kalau diterangkan ini. Di kanan ini ditulis anallahu azalun. Di kanan ini anallah, saya Allah. Ini makanya Khotmu Sulaiman ini sakti dahsyat Pak, karena bertulis ini di kanan. Wa ala jaibi wa alal janibil, ini di kiri Pak, anallahu al hayyul qayyum, bertulis anallahu al hayyul qayyum, saya Allah yang hidup, yang maha hidup, al-qayyum, dan maha jumnang. Ini sebelum Pak ya. Terus wa alat salisi, saya nomor telok Pak, 3. Nah ini di depan anal aziz, anallahu al azizu, saya Allah yang maha mulia. Di depan. Di belakang Pak, ini Muhammadur Rasulullah. Nah ini kalau dibahas ini Muhammad Rasulullah ini bagaimana? Padahal ini waktunya Nabi Sulaiman. Nabi kita Muhammadur Rasulullah belum lahir. Kenapa ada di Muhammadur Rasulullah di alih-alihnya Nabi Sulaiman? Ini ilmu dahsyat. Maka orang-orang tertentu ini kalau paham dengan ilmu ini, zauk rasa kita dirangkul oleh yang pancer. 4 ke 5 pancer ini Pak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang pancer ini zauk rasa ini berbicara, berkalam. Anallahu azalun. Wa anallah al hayyul qayyum. Yang di kiri. Yang di depan anallahul aziz. Di belakang Muhammadur Rasulullah. Ini katanya Imam Wahib. Monggo dibuka halaman 214. Ini makanya orang-orang tertentu Pak yang paham Khotmu Sulaiman ini 80%, 90% sakti. Dan juga tidak, mohon maaf, tidak melarat Pak, tidak miskin. Kalau paham, makanya sampean belajar. Ini saya buka ini ilmunya, karena ada
Yang menerangkan ini ada. Yang menerangkan ini Imam Ahmad Al-Buni. Kitabnya napa? Samsul Mu'ariful Kubro. Al-Imam Ahmad bin Al-Buni. Ini kitab ini isinya bermacam-macam ini. Ini. Wakilah. Ini halamannya yang ada di 217. Ada kil lain, ada pengucap lain, ada kata-kata lain, ada pendapat lain. Inna khutma Sulaiman alaihissalam alladzi kana fi yadihi wa fihi mulkihi wa fihi ismul a'dham. Ini. Inna khutma Sulaimanah, saat temeni khutmu Sulaiman, sesungguhnya khutmu Sulaiman alaihissalam alladzi kana kang ono opo khutmu Sulaiman ono iku fi yadihi eng dalem yadinya tangannya Nabi Sulaiman. Ada di tangannya Nabi Sulaiman, Pak. Wa fihi mulkihi lan eng dalem kerajaan Nabi Sulaiman. Apa itu wa fihi al-ismul a'dham? Isim yang sangat agung. Jadi isinya wakilah, Pak. Isinya khutmu Sulaiman ini ismul a'dham. Lah ismul a'dham ini sebenarnya ini alladzi kana maktuban ala qalbi adami. Biar jelas ini. Isim a'dham ini isim nama-nama yang sangat mulia ini kana ono opo isim maktuban iku maktuban deng tulis. Jadi isim ini ditulis, Pak. Nah, ini makanya harus kita paham. Khutmu Sulaiman itu yang sebenarnya itu di mana? Kalau ke kita. Sebenarnya Pak Haris juga pegang khutmu Sulaiman. Kak Majuri Bapak sebenarnya pegang, Pak. Karena Kak sampean tidak mengerti. Pak Faruk juga saya. Ini. Alladzi kana maktuban ala qalbi Adam. Ini. Alladzi kana kang ono opo khutmu Sulaiman iku maktuban. Dan tulis iku ala qalbi Adami ing atasi atini Adam. Jadi khutmu Sulaiman ini isinya ismul a'dham. Nah, ismul a'dham ini ditulis di hati Nabi Adam alaihissalam. Ini pedomannya. Dasarnya kitab Samsul Mu'ariful Kubro halaman 217. Jadi isimnya Allah yang a'dham yang disebut oleh khutmu Sulaiman ini ditulis di hatinya Nabi Adam, jadi ditulis di sampian ini. Itu, Pak. Makanya tadi keterangan yang awal ini ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang. Yang kanan anallahu azalun. Yang kiri anallahu al-hayyul qayyum. Yang depan Anallahul Azizu. Yang belakang Muhammadur Rasulullah. Ini sebenarnya ada gitu. Ini untuk mengetahui monggo ayo belajar. Ini makanya ilmu itu penting. Jadi mohon maaf sekedar. Kalau diterangkan semua ini enggak selesai. Jadi sekedar, Pak. Jadi
kemarin yang tanya itu apa sebenarnya Khutbus Sulaiman itu? Sebenarnya ada di diri ini. Kalau menurut keterangan ini. Tapi keilmuan bermacam-macam. Ada yang mengatakan wifik Pak, dijadikan wifik rajah. Kalau di ilmu Jawa Pak, rajah kalacakra, kan gitu Pak. Ini rajah Khutbus Sulaiman. Jadi Khutbus Sulaiman ini dibuat rajah oleh orang-orang tertentu ini, oleh orang-orang yang betul-betul mengerti tentang keilmuan. Rajanya apa Pak? Monggo sampean ini biar sampean tahu. Makanya kebanyakan orang-orang ya Pak ya, kalau menulis raja ini biasanya untuk keselamatan. Sebenarnya semua tetap haknya Allah, tapi keilmuan. Kadang orang-orang tidak paham itu menyalahkan apa jimat. Syirik jimat itu karena tidak paham. Wifik itu sebenarnya ada arti tertentu. Iya Pak. Saya contohkan ini Raja Khutbus Sulaiman. Raja Khutbus Sulaiman ini ada 7. Ada 7 Pak. Ini. Yang satu ini tulisannya itu bintang. Iya. Bintang Pak. Kenapa bintang? Nanti saya terangkan. Sampean tanya. Kenapa kok bintang? Yang nomor 2 ini Khutbus Sulaiman ini yang nomor 2 ini alif. Alifnya itu 3 Pak. Ada fathahnya di atasnya. Ini raja. Biasanya kebanyakan itu kalau guru yang mengenal ini ditulis di badan Pak. Kalau punya murid biasanya ditulis dulu nanti. Biasanya kalau nulis ini dengan separon, apa dengan tergantung orangnya. Kadang ini ditulis dengan ini. Yang ditulis ini bintang pertama. Yang kedua ini alif. Alifnya itu ada 3 Pak. Ada fathaten. Itu Raja Khutbus Sulaiman, rajahnya. Raja artinya wifiknya. Katanya orang itu azimahnya. Yang ketiga itu mim. Jadi nulisnya ini bintang, alif, fathaten, nomor 3 itu mim. Yang keempat itu pagar Pak. Pagar gini. Apa itu sebenarnya? Nanti saya terangkan. Yang kelima itu alif 4. Alifnya itu 4 Pak. Alif. Itu Pak. Yang keenam itu haya. Haknya itu bukan haknya begini Pak. Kalau hak kan di huruf di Al-Quran itu kan begini Pak. Ini ada iya-nya. Haya. Haya. Bukan haya. Haya. Yang ketujuh Pak. Waw. Wawnya ini bukan wow begini Pak. Lah wawnya begini. Ada ilmunya itu. Iya Pak. Sedikit saya terangkan. Bintang ini bermakna Allah itu tunggal. Allah itu tidak bersekutu. Allah itu tidak membutuhkan apa-apa. Allah bersinar sendiri. Allah tidak mati. Allah
Al-Hayyul Qayyum, selalu hidup, selalu jumeneng. Itu Allah itu tunggal. Itu bintang. Kalau yang alif 3 itu artinya ya Jabbar. Allah itu maha berkuasa mutlak. Ini memang saya tulis Pak biar tidak hilang ilmu ini. Siapa nanti anak saya atau siapa yang menemukan buku ini nanti biar dibaca Pak. Biar tidak hilang. Karena eman Pak kalau hilang ilmu ini. Jadi alif 3 ini artinya apa? Artinya Allah itu ya Jabbar. Allah itu maha dahsyat, maha berkuasa mutlak. Berkuasa sampian, berkuasa hewan, berkuasa semua alam semesta ini. Yang mim. Namanya mim syukur, mim syakur ini namanya. Artinya apa? Allah itu maha membalas, melipat gandakan. Apa? Kalau manusia ini mempunyai hati yang baik, berkelakuan yang baik, insya Allah Allah memberi pembalasan yang baik. Mim ini melipat gandakan. Kalau yang pagar ini apa? Yang pagar ini has-sabit. Itu artinya Allah yang meliputi segala sesuatu. Apapun yang ada di alam semesta ini, Allahus samawati wal ard, meliputi alam semesta. Ini lambangnya, ini pagar ini. Meliputi. Allah meliputi Pak Haris, Allah meliputi Kak Majuri, Allah meliputi semua. Makanya kalau ditanya Allah itu di mana? Allah meliputi alam semesta. Kalau berbicara itu kemarin ada Pak, Allah ada di mana? Ada di sini. Ini murtad Pak, musyrik. Berarti Allah bertempat. Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah tidak bertempat. Allah itu meliputi. Itu ilmu hakikat itu Pak, ilmu tauhid. Ya, terus alif 4 ini namanya alif 4 dohir yang ada di manusia ini. Makanya kemarin saya menjelaskan manusia ini dari alif dan ba. Dari garis horizontal dan vertikal. Nah, vertikal ini tidak lurus Pak. Kalau horizontal ini apa? Lurus ke atas. Tapi kalau vertikal ini bengkok. Jadi manusia itu memang betul-betul bengkok. Kadang pada sekal ngakalna, pada saya bohong, pada itu Pak. Bengkok. Itu penyebab dari titiknya ibu. Kalau bengkok ini vertikal. Kalau lurus penyebabnya dari titik ayah. Titik bapak. Maka di dalam ilmu Jawa ini bapak angkoso, ibu mi pertiwi. Biar paham sampean. Ini. Itu alif 4 itu Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi mohon maaf ini kalau yang pagar ini artinya Allah maha kekal. Allah maha kukuh, tidak berubah, tidak mati, tidak rusak. Itu lambangnya ini, lambang pagar ini. Kalau yang alif 4 ini Allah
maha meliputi segala sesuatu. Meliputi alam semesta ini. Makanya lambang 4, alif alif 4, alif 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 alif. Ada di diri sebenarnya. Kalau kita paham dibaca. Kalau iya ini haya ini Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Baik dohir batin tersembunyi dimanapun Allah maha mengetahui. Allahu alimun. Allah selalu maha mengetahui. Haya ini. Kayaknya kalau ada mempunyai kekuatan haya ini sampian cerdas, Pak. Mengetahui batin, mengetahui dohir, mengetahui goib, mengetahui ini. Anak ada di kekuatan haya. Haya. Itu Pak. Keilmuan ini. Yang wownya Pak. Itu Allah maha suci. Allah dan Allah itu memberi berkah. Laisa kamitsli syai'un ini. Allah maha suci dari sesuatu yang ada di alam ini. Jangan diumpamakan Allah itu dengan sesuatu. Kemarin itu ada yang bilang, kamu tahu itu apa? Itu pohon, bukan itu Allah. Sebenarnya bukan pohonnya itu Allah. Tapi wujudnya Allah itu wujudnya pohon ini adalah menandakan bahwa wujudnya Allah. Bukan Allah. Jangan salah paham. Adanya pohon ini karena adanya Allah. Kun fayakun. Kun jadilah pohon, maka fayakun maka jadi pohon itu. Jadi Allah itu maha suci dari segala sesuatu di alam semesta ini. Itu Pak. Jadi mohon maaf kalau diterangkan ilmu manunggal ing Gusti wahdatul wujud itu sebenarnya di situ. Jangan mengatakan diri itu Allah, jangan. Allah itu maha suci. Laisa kamitslihi syai'un. Wa huwas samiul basir. Itu Pak. Kalau orang-orang paham di situ, makanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bukan melihat Allah seperti, bukan. Mengetahui, mengenal. Itu. Jadi Khatmu Sulaiman ini banyak banyak pendapat. Ada yang berbicara begini, ada yang berbicara begini. Ini keilmuan. Ini kitabnya ada di Syamsul Mu'arif Kubro yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Buni. Halamannya ini jelas saya bacakan halaman 214 sampai 217. Keterangan Khatmu Sulaiman. Kalau dulu yang dipegang Nabi Sulaiman ya merupakan cincin, Pak. Isinya ya tadi. Tapi kalau sudah mengerti Pak Khatmu Sulaiman ini sebenarnya ada di diri. Makanya orang-orang mengerti ini sakti. Orang-orang mengerti ini betul-betul ya tidak repot dengan rizki, ya tidak repot dengan kesaktian, ya tidak repot. Kalau sudah mengerti, ini sudah. Karena yang asma, yang sifat, yang af'al, yang dat mengerti. Ma'rifat. Itu Pak. Monggo kalau ada yang kurang paham nanti kita diskusi. Karena keterangan Khatmu Sulaiman ini memang sebenarnya ini dipakai orang-orang yang penting, Pak, orang-orang yang paham,
orang-orang yang mengerti tentang ngaji Hotmu Sulaiman ini. Karena kalau dipahami nanti Hotmu Sulaiman ini sebenarnya Ismul A'dham. Ismul A'dham ini ada di sini. Nah ini nanti apa sebenarnya ini? Kekuatan apa? Nah, itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini nanti intinya apa di ba? Ba itu intinya apa di titiknya ba? Titiknya ba itu ada di ini. Sumbernya dari Rahman Ar-Rahim. Maksudnya Rahman Ar-Rahim itu gimana? Hakikatnya. Sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini, ulas asih, kasih dan sayang ini sebenarnya ada di bapak dan ibu, garis vertikal dan horizontal. Itu Pak. Jadi garis ke atas dan melintang. Tuh. Titiknya itu, titik baknya itu ada di bawahnya itu, makanya lambang salib. Ya, memang kekuatan alam ini seperti ini. Sebenarnya ada di ini. Makanya manusia itu dikatakan alam sogir, alam kecil. Alam kabirnya ini alam semesta. Itu Pak. Makanya manusia monggo sampian. Pejamkan mata. Ada di mana saya ini? Rasa ini kalau melihat di Jakarta ya ada di Jakarta. Ada di Mekah ya di Mekah. Makanya orang-orang waliullah Pak. Kadang ada di sini, kadang ada di sini, kadang itu. Ngelempit bumi katanya orang Jawa ini ilmu ngelempit bumi. Bumi ini dikecilkan. Itu ada ilmunya. Dulu saya dikasih ijazah waktu ngajinya itu waktu mau jalan ke Wali Songo. Ada ilmunya namanya lempit bumi. Jadi cara berjalan ini nanti bukan jalan kayaknya jalan bukan Pak. Jalan ini jalan kalau ada apa ilmu itu saipi angin. Barang angin Pak. Ilmu saipi angin. Itu ilmunya sholawat Pak. Dan apa ayat kursi. Kadang mohon maaf kalau mengerti ayat kursi ini duduk, diam, tenang, sampean membaca ayat kursi yang benar, ini bisa muber barang angin. Tuh, jadi ilmunya orang-orang tertentu seperti itu. Duduk di sini, ada di Mekah, ada di ini, ada di ini. Tuh, itu saya dikasih ijazah dulu Pak. Ya. Tapi mohon maaf, tidak jadi-jadi. Ya mungkin ya cara mengamalkannya memang nggak kuat saya Pak. Tapi ada ilmunya. Karena saya dikasih ijazah sama yai. Sama kiai saya dikasih ijazah ilmu itu. Gitu. Kadang terbawa ke mimpi Pak sama saya Pak. Memang iya kalau di mimpi itu iya berjalan angin. Ada di sana, ada di sini. Hanya di mimpi. Tidak seperti ini Pak. Mungkin kalau jadi mungkin iya Pak. Yang rintang. Karena ilmunya nggak jadi. Monggo kalau mau mengamalkan sampean semua nggak jadi. Siapa tahu kan nggak ngerti Pak. Pak Haris umpama minta ilmu. Ijazah pada Pak Rosid, saya minta ilmu ngelempit bumi. Saipi angin, saya kasih umpama. Siapa tahu jadi Pak. Kan bisa ke Mekah terus-terusan. Ah itu. Makanya Pak Haris ada yang bilang, oh orang ini setiap Jumat ada di Mekah. Itu mempunyai ilmu itu.
Saipi angin atau ngelempit bumi. Melaku barang angin. Jadi ikut angin. Iya bisa dohir. Iya bisa di sana. Enggak bisa di sana semua, Pak. Bukan sukmanya. Bukan. Iya semua. Amblas. Karena sudah melalui angin. Berjalan dengan angin. Berarti dohir. Dohir. Ilmunya itu Pak ayat kursi. Yaitu ijazah. Yang dikasih ijazah. Tapi saya terus terang sampai sekarang enggak bisa. Kalau mimpi bisa Pak. Terbawa mimpi. Kadang meloncat ke gunung ini, ke gunung itu. Tapi terbawa mimpi, tapi enggak. Betul. Itu Pak. Pernah terjadi, itu rahasia sebenarnya. Terjadi hanya sekali. Monggo sampean belajar nggak apa-apa. Belajar Hotmu Sulaiman, bagaimana bisa jadi orang tertentu. Jabatannya bisa tinggi. Kaya, mempunyai ilmu. Kan gitu Pak. Makanya sekarang ini dicari sama orang-orang sehingga apa? Israel dan Palestina perang terus karena ingin ini. Menurut cerita itu kekayaan Nabi Sulaiman itu ada di situ, Pak. Tidak aman. Mengincar ini. Kekayaan Nabi Sulaiman ini wah hebat, banyak. Apa itu lain? Tuh, jadi ayo kita monggo belajar. Monggo belajar. Karena intinya nanti ada di Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang. Tuh, monggo Pak Haris, kalau ada yang nambah atau yang bertanya monggo. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Saya pernah melihat bacaan begini ya. Innahu min Sulaiman wa misra Allah ta'ala waqtul muslimin. Apa gitu khasiatnya berupa kesaktian, apa kekayaan, apa pengasihan gitu. Allah ta'ala waqtul muslimin. Innahu min Sulaiman. Saya pernah dengar ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haris bertanya, saya pernah mendengar dan mengetahui tentang sebenarnya itu ayat Pak Haris. Ada di Al-Qur'an innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini ada ceritanya Pak Haris. Saya cerita dulu. Waktu Ratu Bilqis ini tidak mau tunduk ke Nabi Sulaiman, ini panjang ceritanya dari burung hudhud Pak. Hudhud, kamu kemana? Kok enggak kelihatan sehari penuh? Marah Nabi Sulaiman waktu itu. Lalu burung hudhud berbicara pada Nabi Sulaiman, saya waktu itu terbang di angkasa menemukan kerajaan yang sangat kaya. Rajanya itu Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ini agamanya bukan agama Islam. Tidak bertuhan kepada Allah, tidak menyembah Allah tapi menyembah matahari. Oh gitu, ya sudah katanya Nabi Sulaiman. Nanti surat saya ini berikan pada Ratu Bilqis. Ini suratnya Nabi Sulaiman. Makanya orang-orang yang ngerti ini bisa dibuat muhabbab Haris. Iya, yang ngerti.
Innahu, sesungguhnya ini, katanya surat ini, katanya Nabi Sulaiman, tulisannya di dalam surat ini, innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wahai Ratu Bilqis, datanglah kamu dengan menyerah pada saya. Takluk pada saya, itu. Ini juga bisa jadi kekuatan, Pak Haris. Bisa jadi ilmu lampah lumpuh. Wa'tuni muslimin ini. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi kalau orang-orang sombong dibacakan itu tidak berdaya. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hei Ratu Bilqis, kamu harus datang pada saya dengan datang menyerah. Masuk Islam. Jadi Ratu Bilqis ini, wah siapa Sulaiman ini? Kok mentang-mentang saya disurati begini? Padahal Ratu Bilqis ini Pak, tentaranya hebat. Sehingga apa? Akhir ceritanya itu, Ratu Bilqis, ya sudah kalau Sulaiman ini memang betul-betul Nabi Rasulullah, tidak akan menginginkan hadiah dari saya. Nah, jadi Ratu Bilqis ini karena kaya Pak, emas semua diambil. Iya, mau diserahkan ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan orang, mohon maaf, manusia yang mulia. Nabiullah dan Rasulullah tahu Pak. Jadi bilang sama rakyatnya itu manusia, jin semua, hewan, wahai rakyatku, Ratu Bilqis mau ke kerajaan Saba. Nah, Ratu Bilqis mau ke kerajaan saya, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa mengangkat singgasananya Ratu Bilqis di sini ini dengan cepat? Oh saya, katanya, jin, yang jin sakti. Sampian ini berdiri, duduk, ada. Ini ceritanya, Waris. Ada. Lalu ada orang yang betul-betul mengenal ilmu Allah. So saya Nabi Sulaiman sebelum berkedip, sampean datang ini nanti, hebat ilmu itu. Singgasannya Ratu Bilqis ditaruh di kerajaan Nabi Sulaiman. Sehingga apa? Ratu Bilqis datang karena Ratu Bilqis ini dengan kesombongan Pak, melihat kerajaan Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman ini sangat kaya. Roknya ini, sampernya katanya orang Madura, ceng-ceng Pak, diangkat, takutnya basah. Padahal itu bukan air. Hebatnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Takluk Ratu Bilqis itu. Menurut cerita ini, Ratu Bilqis ini disunting oleh Nabi Sulaiman. Jadi istrinya Nabi Sulaiman. Kalah Pak takluk. Nah, makanya orang-orang takluk ini walaupun dengan badannya Pak Faruk dikasih. Iya, bukan kerajaannya aja Pak, bukan uangnya aja, malah badannya dikasih Pak. Jiwa raga. Kalau sudah takluk Pak, makanya ilmu habba itu dahsyat. Ya, kalau Mas Faruk nanti melihat orang perempuan, wah kamu takluk pada saya. Pak Haris, saya nggak bisa katanya Pak Haris. Nah, ada orang-orang tertentu Pak Haris. Jadi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini ceritanya itu suratnya Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis. Itu ceritanya Pak. Buat apa? Ya bisa jadi muhabbah Pak. Bisa jadi kekuatan. Tergantung orang-orang yang mengamalkannya itu. Itu.
Itu ada ilmunya. Monggo sampean kalau mau ilmu itu monggo minta ijazah kepada orang-orang yang paham, artinya mengerti. Yang bisa, oh ini sebenarnya bismillahirrahmanirrahim ini. Ini begini, ini begini, ini begini. Gitu. Tuh, kalau ada yang menambah monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kesimpulannya dari semua keterangan tadi Husnul Sulaiman itu, berarti Nabi Sulaiman ini sudah mengenali, karena dia yang diminta kepada Allah itu ilmu yang sebetulnya ilmu. Berarti dasarnya itu Nabi Sulaiman sudah mempunyai ilmu yang betul-betul apa yang dikatakan kun fayakun. Jadi mengenal dengan ilmu yang asli, makanya dia bisa tahta, harta dan wanita diambil semua karena sudah mengenali apa yang dikatakan ilmu tadi itu. Ilmunya kan istilahnya mengandung Rahman Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di situ ada titik ba dan alif, kan begitu. Berarti mereka itu Nabi Sulaiman ini sudah mengenali ilmu yang sebetulnya ilmu. Mungkin seperti itu keterangan dari kesimpulan ini. Makanya jadilah kan begitu. Makanya dia sudah mengetahui ilmu yang sebetulnya gitu. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Faruk menambahkan tentang memang Nabi Sulaiman ini mengenal dengan ilmu yang sebenarnya. Apa ilmu sebenarnya ini? Itu Pak. Monggo dicari. Monggo. Karena ada di badan ini sebenarnya ada di sini. Lah, untuk mencari ini ya harus cari yang mempunyai ilmu. Siapa sebenarnya yang punya ilmu? Ya sampai ya. Siapa yang punya ilmu itu? Monggo, karena sifat ma'aninya Allah itu kudrat, iradat, ilmun. Cari Pak. Carinya di mana? Ya sebenarnya ada di sini. Nah, untuk mengenal itu. Jadi Nabi Sulaiman ini katanya Faruk mengenal ilmu yang sebenarnya. Ilmu hak. Itu Pak. Jadi apa ya? Memang Kanjeng Nabi ini bersabda utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Perlu Pak ilmu ini. Jadi yang sangat perlu, nah ini maka kita ini harus mengenal antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini Pak. Lah ilmu ini. Ilmu yang sebenarnya ini. Yang harus kita cari. Biar seporah sampian katanya orang Madura lo edeng-gedeng orang. Sampian oleh lo edeng-gedeng orang. Kalau sudah mengenal ilmu ini, tahta, wanita, harta, itu kena Pak. Di wanita tapi lo. Iya. Harus pandai. Nabi yang banyak istrinya itu Nabi Sulaiman Pak. Harta. Tata harta. Kata apa kan Juri? Katanya kalau banyak istri keturunan Nabi Sulaiman. Bisa jadi dititisi Nabi Sulaiman. Tata wanita harta. Kening Lah untuk cara bergilirnya itu gimana? Nah itu saya kurang paham Pak. tata harta. Nabi Sulaiman itu banyak Pak istrinya. Untuk cara melampaui ini bagaimana? Sepora Pak meniduri itu.
Wallahu a'lam itu gimana? Dalam sehari semalam itu 24 jam. Istrinya bukan 20 ratusan ini. Ada yang mengatakan 900. 24 jam sehari semalam. Nah, itu cara menggaul itu gimana, Pak? Hari ini dia pekan maaf. Tak cabut siang beri. Itu. Olah semalam bering, Pak. Malah mengenal. Loh, untuk kekuatannya Mas Faruk. Malam tak nih Mohon maaf, kekuatannya Dakarnya itu gimana untuk menggauli? Sudah mengenal kan kuat. Ada Jadi sudah Sudah semua, teradopsi mengenal. semua. Sudah itu. Sudah kuat semua. Itu. jam yang 24. Ya benar kan. Karena katanya Mas Faruk itu Nabi Sulaiman ini memang betul-betul mengenal ilmu yang hak, ilmu yang sebenarnya. Makanya ikut semua. Ikut semua. Jadi kalau orang yang mengenal ilmu itu ya mohon maaf, wanita ya gampang Pak, harta ya gampang, tahta ya gampang. Sudah mengenal harta. Sudah mengenal Pak. tata harta. Tahta harta wanita. Itu Pak. Monggo kalau ada yang sampean. Enten. Sampean apa saya tanya Akino monggo. Taruh boleh. Tore, sama juri. Sampean. Di rentetna Salamun Sulaiman ni pun serupa pun padre kan. Oke Pak. Kan bodo ada Pak ilmu salamun ala Sulaiman, salamun ala Ibrahim. Kan bodo Pak ilmu itu. Salamun Sulaiman alaihissalam. Oke. Kan ada Pak ilmu-ilmu seperti itu. Gitu. Di Al-Qur'an memang ada Pak, nyata ayatnya ada innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Keterusannya Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Alam terus semuanya tunduk semua. Tunduk Pak. Karena sudah kenal dia bercanda Pak. Iya. Memang surat itu ditujukan ke Bilqis. Ceritanya itu innahu min Sulaiman. Innahu sesungguhnya surat ini katanya Sulaiman. Bilqis, saungkeun surat liya reh. Surat ini innahu min Sulaimana dari Sulaiman. Esena Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang. Ada barang nih. Mun esena kasih sayang Bang Bilqis, kan ayo tunduk Abang Dangko. Tunduklah kamu, datanglah dengan menyerah. Tunduk. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Tadi dia mau nyerah, mau nolong lagi, tangan baca. Paling neser. Betul ini. Itu Pak. Thank you gitu. Kekuatannya Rahman Ar-Rahim. Mau nolong lah, dia otak dia mau betul lagi. Di sini diterangkan kan kebanyakan orang-orang ini memburu khotmu Sulaiman kan. Tapi tidak tahu intinya. Tak oning ente. Daripada nak Kadang memburu cincin. Dari kaimu cincin Nabi Sulaiman lambok saya yang ku Nabi Sulaiman. Kira tu mau. Nyari ya kaimu apa? Setelah itu. Nah, bener. Nyari kan. kekuatan nih kata bagi Nabi Sulaiman to aslina nih kamu menurut Sulaiman nih. Cari kaimu matore, cari di diri. Karena ini ilmunya ini. Dek nek Pak. Jadi tore mangkana tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Al-Qur'an ini kan. Untuk bertafakkur, berpikir, tafakkaru fi khalqillah, berpikir dengan makhluk-makhluknya Allah yang ada di alam semesta ini. Wala tafakkaru fi datillah, dan jangan berpikir kamu itu kepada datnya Allah, jangan oh Allah pada apa? Aropa apa Allah? Jangan, karena sudah diperintah jangan berpikir ke sana. Tak nyapo. Nyala nyapo. Itu keilmuan Paris. Dan Pak, jadi mohon maaf karena ini banyak yang tanya juga banyak yang minta, saya terangkan sedikit.
Saya terangkan ini versinya, dasarnya ini ilmunya dari Imam Ahmad Al-Buni yang dikarang di kitab Syamsul Mu'ariful Kubro halaman 214 sampai 217. Itu ada di sini. Intinya sebenarnya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena di sini diterangkan Khotmu Sulaiman alladzi kana fi yadihi wa fi mulkihi al-ismul a'dham. Jadi Khotmu Sulaiman itu ada di tangannya Nabi Sulaiman berupa ali-ali, itu isinya ismul a'dham, Pak. Ismul a'dham ini alladzi kana maktuban ala qalbi Adam. Ismul a'dham itu ditulis sebenarnya itu ditulis di hatinya Nabi Adam. Ya ditulis ke sampian ini Ismul a'dham. Nih, Pak. Lah, Ismul a'dham itu nanti Ismul a'dham itu berupa Khotmu Sulaiman, Ismul a'dham. Lalu nanti Ismul a'dham itu apa? Ditulis di hati Nabi Adam. Lah ditulis Nabi Adam itu intinya yang ditulis itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu intinya ke ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya Bismillahirrahmanirrahim intinya di titiknya ba. Titiknya ba terjadi karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu hakikatnya apa? Kasih sayang ibu dan kasih sayang bapak. Garis ke atas, melintang ke atas dan garis itu, Pak. Garis horizontal dan vertikal. Ketemunya nanti di energi seksual. Energi seksual itu bisa baik dan bisa buruk. Kalau tidak diatur ini titiknya ba ini ya ke bawah, Pak. Bisa ke apa? Bisa ke amaro, bisa ke lawanya, bisa ke mulhimah. Kalau ke atas nanti bisa rodiyah, mardiyah, kamiliyah. Ini ada di itu, Pak. Nah, itu pengertiannya. Kalau ilmu itu banyak bermacam-macam. Lah titik ini ketemunya apa? Kenikmatan, Pak. Makanya orang laki-laki kalau keluar yang perempuan juga. Yang perempuan iya, Pak. Kebahagiaan yang dahsyat. Ada. Kenikmatan yang maha dahsyat. Kontra kapilah. Kontra. Gitu, Pak Haris. Alam gitu. Jadi lupa. Kita majuri. Cak apa mati aja ya. Mana timbul. Horizontal. Maka, mohon maaf ini. Angka 1 dengan 0. Angka itu dimulai dengan apa itu sebenarnya? 0 itu milik wanita, 1 milik laki-laki. Kalau hilang satunya, Pak, walaupun 0-nya banyak, tidak ada nilainya. Tidak ada bacaannya. Apa yuk? Kosong terus tadi. Iya, kosong seumpama itu. itu. Masih saya kosong ya baca ada dong. Iya, kalau Baca kosong. hanya 1, Pak, hanya tambahnya sedikit. 1 ditambah 1 11, Pak. Nanti ditambah lagi 111. Nanti ditambah 1 lagi nanti 1011. Kalau ditambah 0, Pak. Wah, 1 ditambah 0 10. Ditambah lagi 100, ditambah lagi 1 juta, 10 juta sampai MM-an nanti. Online. Jadi beda online.
Itu ilmu ini alam, Pak. Alam itu mempelajari seperti itu. Itu, Pak. Alam itu mempelajari, dipelajari oleh alam itu. Jadi cara berpikir ini monggo tafakkaru fi khalqillah. Itu kan masuk akal, Pak ya. Kan masuk akal ini. Ayo sampian monggo sampian Bapak atau Kak Majuri sama Pak Haris tidur berdua. Tidak ada apa-apa, Pak. Tidak tumbuh apa-apa, malah perang, Pak. Kan iya, Pak. Malah saling pedeng. Antara bencong bi anu tuh. Ya itu kan dua bukan. Iya. Gimana Mas? Bencong bi Bencong. Bi perempuan seumpama. benda Bencong bi laki. Laki pada laki tapi situ bencong. Ya, iya. Kan beda orang bercinta ada ini. Betul. Yang nama kalau di fikih itu ada hunsah. Kata Majur, mau bencong di rumah. Kan bencong itu dilihat, Pak. Bencong orang apa laki-laki apa perempuan itu. Kalau yang punya dekar ya tetap laki-laki. Karena ada orang ini membina itu Majur. Iya beda orang bina kayak melake. Kan beda. Bisa di anak. Kalau mempunyai farji ya ini alat kelamin perempuan ya perempuan. Tapi ada namanya hunsah. Di fikih diterangkan mempunyai dua alat, Pak. Ada, Pak, manusia yang mempunyai dua alat. Mempunyai dekar dan mempunyai farji. Kadi anak sapi kan ada iya bos bener. Apa lele sekot. Iya. Terus mentel boleh. Mentel anu ada iya halangnya. Pokoknya asikot poki deh iya. Aduh, malah. Padahal mau udah gitu. Sapi. Anak sapi. Setia. Ya, sudah. Jadi kita ini ayo kita cara bernilai itu bagaimana? Itu, Pak. Maka Nabi Lut yang diberi azab oleh Allah karena apa? Berjima berhubungan dengan laki-laki dengan laki-laki, Pak. Dengan dubur. Ya. Banyak seneng. Oleh Ceng lake bi lake. Coba laki bi bine, Pak. Coba laki dengan perempuan, ya keluar bayi. Kan ada zaman sekarang, Pak. Katanya, mohon maaf, nikmat yang dari belakang seumpama. Gitu, Pak. Jadi pengertiannya itu di situ. Di sebenarnya kalau ditelaah diteliti itu sebenarnya Khotmu Sulaiman itu sebenarnya ada di diri. Karena inti daripada kekuatan itu memang intinya itu tetap semua harus kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Semuanya. Tapi katanya Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Itu, Pak. Tapi jangan mengaku diri itu Allah. Makhluk tetap makhluk, kholik ya kholik. Itu, Pak. Kalau kholik ya maha. Iya maha. Kholik bisa menciptakan rengek, nyamuk, bisa menciptakan apa? Hewan kecil itu. Kalau sampean mengaku kholik, Pak, mohon maaf, Bapak mengaku kholik seumpama. Saya Allah mengaku kholik. Kadang orang-orang keilmuan ini kadang terjebak. Mengaku kholik. Kalau sampean mengaku kholik, Pak, ayo buatkan. Bisa tidak membuatkan nyamuk? Segelintir yang merah mah. Itu, Pak. Jadi ada perbedaan. Monggo kalau ada pertanyaan, monggo, kalau nggak ada kita tutup. Nanti kita bermusyawarah. Monggo, ada, Pak? Tanya lagi Pak Majuri.
Monggo, nggak apa-apa ditanya nanti orang laki-laki dengan itu gimana? Kan ada Pak, terjadi. Makanya ada kitab, kalau nggak salah kitab apa itu. Dulu itu ada manusia, mohon maaf, menjima sapi. Ada. Itu bagaimana hukumnya kalau jadi korban? Kalau disembelih di korban itu bagaimana? Anaknya sapi. Ada terjadi itu Pak. Terbi manusia katina. Katina apa nih? Kan kebanyakan Tore. potong Sepora kamajuri genten entah senja kamajuri menjima sapi atau mbek atau bedus. Terus jadi hamil. Seumpama keluar manusia, seumpama gimana? Ada terjadi itu. dia mau keluar manusia kan di era buat kota kok baca tak ke orang. Itu Pak. Memang ada hukum-hukum tertentu itu di fikih. Kalau bapaknya itu manusia, Pak, lain. Kalau ibunya, suara Pak ya, suara. Seorang perempuan dijima, kan banyak sekarang Pak. Banyak. Pate, anjing, atau kuda, gimana? Ini lain Pak. Kalau bapak menjima laki-laki menjima hewan, lain. Ada hukumnya itu di kitab itu. Ada. Kalau nggak salah itu, saya ingatnya di Muhaddab. Kitabnya itu. Jilid 4 jilid. Kalau nggak salah. Ada keterangan itu. Bisa teruatanya orang terus mendadak pas langsung agabin. Ah. 2 orang ketika pun sampean gitu. Seumpama ada orang laki-laki dan perempuan Pas nek bini kan dan pas mempunyai syahwat menginginkan terus kawin berdua. Ini jangan diterangkan di sini, Bang. Kalau menurut ilmu syariat, Pak, ya kalau menurut Imam Syafi'i tetap memerlukan wali, memerlukan saksi kan gitu, Pak. Ada sigotnya, angkah tuka wazau qabil tunikah kan gitu, Pak. Kalau menurut Imam Maliki gimana ini madhab. Mun kabinan dari HP ini. Nah itu kan banyak sekarang Pak. Monggo jangan berbicara. Orang kiai. Nah kadang mohon maaf kita ini tidak jelas, plus menjelas. Kiai bodi-bodi Itu Pak. Jadi ayo kita bermusyawarah. Bagaimana ini? soalnya kadang-kadang Pak mendadak. Mendadak. Itu Pak. Semundutan. Itu ada makol-makol tertentu. Saya tidak bisa menjawab sekarang Pak. Monggo ayo kita bermusyawarah. Jangan dikasih ke orang awam. Jangan dibubar-bubar. Jangan disebarluaskan gimana. Tapi tetap menurut hukum umum. Kalau laki-laki sama perempuan menginginkan berjima, fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahlah. Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan, Pak. Nikah itu bagaimana, ada bagaimana, tidak. Yang ada aturannya nanti di hadis. Lalu di hadis itu enggak ada di ijma, enggak ada di qiyas. Di madhab itu ada Pak, 4 madhab. Madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu berlainan Pak. Contoh sampean, sholat aja berlainan di madhab itu. Kalau Imam Maliki, Allahu Akbar. Imam Hanafi begini. Imam Syafi'i begini. Tergantung imamnya Pak. Tuh. Itu aturan syariat. Gitu Pak. Kalau tanya
perkawinan ini, angkah tuka wa zawatuka ini, nah ini. Nah, ini monggo bermusyawarah. 8 hari ke Ya, monggo Pak Haris. Apa yang ditanyakan lagi, monggo, karena pertanyaan Bapak ini, kalau gimana nikah berdua? Wah, ini nggak ada di madhab, Pak. Nggak ada. Kalau diterangkan di madhab itu, hukum fikih itu nggak ada, Pak. Nikah berdua itu. Nggak ngerti nanti ilmu lain, Pak. Nggak ngerti. Itu. Kadang ada yang menanyakan, loh bagaimana dulu Nabi Adam dinikahkan dengan Ibu Hawa? Cara nikahnya itu gimana? Kan nggak ada saksi. Kan nggak ada wali. Orang Ibu Hawa itu dicipta dari rusuknya Nabi Adam. Gimana itu? Nah itu. Nah ini banyak makol sehingga apa? Ada basul masail. Monggo sampean belajar ilmu syariat, torekot, hakikat, marifat. Gitu Pak. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi, monggo, kalau nggak ada nanti kita doa, kita musyawarah Pak. Karena ini masih jam 11. termasuk doa Nabi Sulaiman ini banyak. Betul Pak, betul. Tapi banyak. Saya sebenarnya ingin menerangkan ini sebenarnya Pak. Karena ini diminta oleh teman-teman ini. Menerangkan doanya Nabi Isa alaihissalam. Yang mustajab itu. Sehingga Nabi Isa itu membangkitkan orang mati. Apa doanya itu? Itu ada di sini Pak. Supaya kita itu mustajab doanya itu bagaimana? Kita berkaca ke Nabi Isa alaihissalam. Karena satu-satunya Nabi yang bisa membangkitkan, yang menghidupkan orang mati, Nabi Isa. Sampai segitu Pak. Bisa diijabahi doanya. Nabi lain gak ada. Ayo siapa Nabi dan Rasul yang bisa, mohon maaf, yang mempunyai mukjizat seperti Nabi Isa? Bisa membangkitkan orang mati 100 tahun Pak. Kalau di kitab tafsirnya apa Yasin itu diterangkan di situ Pak. Bukan Nabi Isanya yang menghidupkan, malah anak buahnya bisa Pak. Di tafsirnya Yasin. Idaja al-Madinah itu Pak, apa namanya, di surat Yasin ada tafsirnya. Tafsirnya mana? Tafsir Yasin. Itu diterangkan di situ. Sebenarnya apa di situ? Doa apa? Kok bisa seperti itu? Monggo sampean pelajari, ada di sini Pak. Di halaman saya ini ada Pak. Tadi sebenarnya ingin menerangkan ini saya Pak ini. Ini. Waruya anhu du'a'u Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam nih. Yuhyi bihi al-maut, bisa menghidupkan orang mati. Apa doanya ini? Fa idza aradta an tad'u bihi. Ini ada di sini. Ini sudah saya iya Pak. Sebenarnya saya malam ini ingin menerangkan itu karena ada yang minta. Khotmu Sulaiman ini memang betul-betul sangat diperlukan. Tapi untuk ijabah, doa yang ijabah itu bagaimana? Itu ada di kitab Syamsul Ma'ariful Kubro. Makanya kalau orang-orang yang mengerti tentang ini, ngaji sampai paham, sampai oke, wah hebat Pak. Ini segini isinya. Kalau membaca ini sekedar membaca 1 bulan bisa, tapi untuk mengerti Pak, memahami. Orang dari awal ini sudah apa ini?
menerangkan tentang alif lam mim, alif lam ro, alif lam shod yang ada di Al-Qur'an Pak. Kaf, ha, ya, ain, shod, ha, mim, ain, sin, qaf. Ini ada di halaman 63. Rahasia alif lam mim, alif lam shod, ha, mim, ain, sin, qaf itu rahasianya ada di sini. Kalau paham tapi. Monggo Pak Haris. Sudah. Kalau sudah kita doa, nanti kita bermusyawarah Pak. Monggo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.